kamar membuat Raihan terbangun dan mencari remote. Beberapa kali Raihan memencet angka agar suhu ruangan normal, tidak sedingin di salju. "Rai, gue panas," ucap Sasa. "Selimut lo buka. Bukan malah suhu AC lo buat kayak dia salju." "Rese lo Rai. Balikin lagi nggak ke angka tadi?" "Nggak, Rai. Lihat nih gue keringatan. Salah siapa pakai selimut sampai ke leher gitu? Gue nggak tertarik kok lihat tubuh lo jadi biasa aja tidurnya." "CK, sekarang aja lo bilang nggak tertarik, entar gue tidur lo pegang-pegang," cebik Sasa, membuat Raihan terdiam. Dia pernah 2 kali mengamati wajah Sasa, tapi tidak memegang. "Fitnah banget lo. Udah tidur ini masih malam, gue nggak mood berdebat. Makanya balikin lagi ke angka tadi." "Nggak." Sasa mencoba mengambil remote dari tangan Raihan, tapi malah disembunyikan Raihan di bawah pahanya. "Ambil kalau berani," tantang Raihan, membuat Sasa kesal. Mana mungkin dia berani mengambil di bawah sana. Akhirnya malam ini Sasa mengalah. Dengan tidur tidak memakai selimut seperti biasanya. "Aak," pekik Sasa, membuat Raihan terbangun dari tidurnya. "Apaan sih, Sa, masih pagi juga?" "Tangan lo Rai," ucap Sasa menutup matanya melihat satu tangan Raihan di atas dadanya, membuat Raihan menarik cepat. Entah kemana perginya bantal yang menjadi pembatas mereka. "Pantesan lembut. Gue kira bantal," Sa, cengir Raihan. "Cari kesempatan aja lo." Sasa bangkit dan langsung menarik handuknya masuk ke dalam kamar mandi. Hari ini Sasa sudah ada janji untuk meeting tentang proyek barunya itu. "Mandi gi air hangat lo udah gue siapin," ucap Sasa keluar dari kamar mandi, membuat Raihan bingung kenapa mendadak baik begini. "Lo sakit?" tanya Raihan memegang kening Sasa. "Apaan sih lo Rai?" "Baik salah. Jutek," salah tepis Sasa. "Gue nggak yakin niat lo baik. Emang gue elu yang suka nyakitin wanita. Gue juga punya hati Rai, nggak kayak lo. Naluri gue sebagai perempuan juga ada. Apalagi saat ini gue istri," ucap Sasa mulai mewek, membuat Raihan ikut terbawa suasana. "Maaf Sa, gue bukan bermaksud nuduh lo tapi..." "Udahlah Rai, gue capek. Gue nggak sanggup jika harus berdebat dengan lo tiap hari. Gue harus kerja, tolong sudahi perdebatan ini Rai," ucap Sasa pelan. Wajahnya sudah terlihat sendu. "Maaf Sa, maafin gue." Aku Raihan mendekat dan memeluk tubuh perempuan yang sudah menjadi istrinya itu. "Gue mandi dulu ya Sa. Tunggu gue di luar, kita berangkat bareng," ucap Raihan dan diangguki Sasa. Sasa segera bersiap. Dia tidak akan menunggu Raihan karena sudah pasti akan ada kejadian yang menghebohkan nanti. Sasa tersenyum puas, tidak sia-sia dia dulu pernah ikut kelas akting waktu kuliah. Meskipun ditentang oleh Dani karena Dani tidak menyukai seni mengalir pada diri, Sasa membuat perempuan cantik itu fokus pada kuliah bisnisnya. Sasa segera pamit pada Melinda dan Bian dengan alasan takut telat di hari pertama kerja. Raihan melihat air yang sudah berada di bathtub. Bagaimanapun juga dia masih curiga tidak mungkin Sasa mengakhiri perdebatan mereka begitu saja, tapi air ini terlihat jernih, tidak ada yang mencurigakan. Raihan memasukkan satu tangannya, takut kalau Sasa memasukkan semua air panas bisa-bisa melepuh kulit mulusnya, tapi ternyata tidak.
Suhu airnya pas berarti Sasa benar-benar ikhlas melakukannya. Sejenak Raihan ingin berendam dulu sebelum bekerja agar tubuhnya terasa fresh. Raihan masuk ke dalam batuk dan memejamkan matanya sejenak. Tapi baru 5 menit berendam Raihan merasakan tubuhnya gatal. Beberapa kali dia mengaruknya tapi bertambah gatal. Raihan keluar dari batuk dan menyiram tubuhnya dengan air bersih. Menggosok kuat agar rasa gatalnya menghilang, tapi sia-sia tubuhnya semakin gatal. Raihan yakin ini kerjaan Sasa. Sasa, pekiknya kuat. Sikap baik Sasa benar-benar melengahkannya. Hahaha, mampus lo. Gue yakin saat ini lo lagi garuk-garuk kayak monyet, gumam Sasa tak berhenti tertawa di dalam mobil membuat sang sopir bingung. Ponsel sudah dimatikan oleh Sasa, dia tidak mau pekerjaannya terganggu. Karena Raihan yang akan menghubunginya karena ingin meluapkan amarah. Kemarin Sasa membeli serbuk gatal yang dijual bebas di online shop karena bentuknya putih jadi tidak akan merubah warna air sehingga Raihan tidak akan curiga. Bubuk ini juga ditaburi Sasa ke beberapa titik di baju kerja Raihan. Yang pastinya lelaki songong itu tidak akan bisa bekerja hari ini. Jangan lo kira gue cewek lemah yang bisa lo tindas seenaknya, Rai. Lo salah besar, ucap Sasa puas. Sasa tak hentinya menahan tawa jika mengingat Raihan yang akan menggaruk tubuhnya tanpa henti hari ini. Raihan tidak masuk bekerja karena dari tadi tubuhnya terasa panas dan gatal. Membuat Melinda sendiri khawatir pada anak bungsunya ini. Kenapa bisa begini sih, Rai? Lihat nih kulitnya sampai ada yang lecet. Ke dokter saja ya. Mama takut kamu alergi, ucap Melinda saat menggosok tubuh Raihan dengan bedak untuk mengurangi rasa gatalnya. Enggak, Ma. Minta dibelikan pil saja dengan Mang Udin, jawab Raihan pelan. Raihan memang tidak memberitahu pada Melinda kalau ini ulah menantu kesayangannya. Karena dia akan membalaskan dendamnya pada Sasa. Menurutnya Sasa sudah menyiksa dirinya secara tidak langsung, dia juga akan membuat Sasa demikian. Melinda meminta Mang Udin, sopir pribadinya, membeli salep dan obat gatal di apotik lalu membantu Raihan meminumnya. 5 menit berlalu, lelaki tampan itu agak sedikit tenang, tapi tubuhnya sudah penuh dengan bekas merah seperti orang alergi, bahkan pipinya sedikit membengkak. Sasa sengaja menghabiskan harinya untuk bekerja dan ke salon agar terhindar dari amukan Raihan. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam, tapi Sasa sudah menghubungi Melinda kalau dia akan pulang telat karena banyaknya pekerjaan. Sasa melihat lampu di ruang tamu sudah mati, tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Sasa masuk perlahan ke dalam rumah, dia berharap Raihan sudah tidur agar dirinya aman malam ini. Celek. Pintu kamar terbuka, terlihat Raihan sudah terbaring di atas ranjang. Sasa menghela nafas panjang, merasa kalau sudah aman. Sasa segera membersihkan diri dan mengganti pakaiannya lalu naik perlahan ke atas ranjang dan bersiap tidur. Sekilas Sasa menatap wajah Raihan yang membengkak oleh ulahnya. Astaga! Kenapa sampai begini parah, batin Sasa? Pasti perih. Gue kelewatan, bercandanya, gumamnya pelan menyentuh pelan pipi Raihan yang memerah seperti orang alergi. Maaf, Rai. Abisnya lo nyebelin, jadi gue balaslah. Kirain gak sampai separah ini, efek bubuknya, oceh Sasa pada dirinya sendiri.
Sasa merasa kasihan pada Raihan. Pasti Raihan kepanasan karena kulitnya memerah. Sasa menyingkirkan selimut di tubuh Raihan dan berbaring di sebelahnya. Malam ini Sasa tidak memberikan pembatasan takut mengganggu tidur Raihan. Tangan Raihan sudah menyelinap masuk ke dalam baju tidur Sasa. Tanpa dia sadari saat ini Sasa sudah ada dalam dekapannya. Rai. Kebiasaan deh tangannya, pekik Sasa marah. Raihan menarik tangannya cepat. Karena takut pekikan Sasa membangunkan seisi rumah. Lo nggak bisa diem apa? Pagi-pagi selalu berisikan malu didengar Mami. Mestinya lo yang malu. Tangannya maling terus ketus Sasa. Maling gimana? Jangan fitnah ya lo, ujar Raihan mulai emosi. Masuk ke baju gue tanpa permisi apa namanya kalau nggak maling? Kalau permisi emang boleh? Tanya Raihan tak kalah ketus. Ya enggak lah. Gila aja lo. Tanda seru. Lagian jangan ada sentuhan fisik deh Rai. Keenakan di lo nantinya kalau kita pisah, ujar Sasa. Dek, pisah. Kenapa Sasa berpikir untuk pisah sedangkan dirinya tidak pernah memikirkan pisah dari Sasa? Meskipun Raihan tidak mencintai Sasa, tapi dia membutuhkan Sasa untuk hak warisannya. Muka lo udah nggak bengkak lagi Rai? Tanya Sasa melihat wajah Raihan yang tidak memerah lagi. Lo bercandanya kelewatan Sa, kalau gue mati gimana? Mau jadi janda lo? Minimal janda perawan Rai. Jadi masih bisalah ngecengin brondong, jawab Sasa asal sambil tertawa kecil membuat Raihan jadi mengingat Arif. Apa mungkin kalau dia mati Sasa akan menikah dengan Arif? Sasa segera beranjak ke kamar mandi karena hari ini masih banyak pekerjaan yang harus dia selesaikan sebelum pembangunan dimulai.